Perkenalkan, nama saya Febrio, NIM 2210417652. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan yaitu cara menentukan ukuran sampel atau responden dalam penelitian kuantitatif yang bernama yaitu populasi. Menurut Sugiono, populasi adalah wilayah regenerasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan menurut Sugiarto, populasi adalah keseluruhan unit atau individu yang dalam ruang lingkup yang ingin diteliti. Saya akan mencoba memberi sudut pandang sederhana tentang populasi. Populasi dalam bahasa yang sederhana adalah jumlah keseluruhan pegawai atau karyawan di perusahaan atau instansi tempat Anda bekerja. Yang kedua adalah sampel. Menurut Sugiono, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi. Misalnya karena ada keterbatasan dana, tenaga, dan waktu. Maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu, sampel diambil dari populasi harus betul-betul representatif atau mewakili. Menurut Wirna Suerni, jumlah anggota sampel sering dinyatakan dalam ukuran sampel. Jumlah sampel yang diharapkan yaitu 100% mewakili populasi adalah jumlah anggota populasi itu sendiri. Untuk penelitian jumlah populasi yang terlalu banyak, akan kita ambil untuk dijadikan sampel dengan harapan jumlah sampel yang kita ambil dapat mewakili populasi yang ada. Untuk menentukan ukuran sampel, bisa menggunakan rumus Sauclin. Rumus Sauclin adalah sebagai berikut. N kecil sama dengan N besar per 1 tambah buka kurung N besar kali E kuadrat tutup kurung. Di mana N kecil adalah ukuran sampel, N besar populasi, dan E kuadrat adalah prosentase kesalahan pengambilan sampel yang masih diinginkan. Baik, sebagai contoh perhitungan rumus Sauclin, setelah mengetahui tentang perbedaan populasi dan sampel, maka saya akan memberi contoh tentang populasi dan sampel di lingkungan dunia praktis. Populasi responden PT Germany Aircraft Indonesia berjumlah 200 pegawai. Maka sampel yang kita ambil sebagai penelitian jika menggunakan rumus Sauclin dengan tingkat kepercayaan 95% dan tingkat error 5% adalah N besar sama dengan 200 orang atau jumlah populasi atau pegawai. E kuadrat sama dengan 5% per 100 sama dengan 0,05. E kuadrat sama dengan 0,05 dikuadratkan yaitu 0,05 kali 0,05 sama dengan 0,0025. N sama dengan 200 per 1 tambah 200 kali 0,05 kuadrat sama dengan 200 kali 0,0025 tambah 1 sama dengan 1,5, yaitu sama dengan 200 bagi 1,5 sama dengan 133,3 dibulatkan menjadi 133 orang atau responden. Contoh yang lain misalkan PT Germany Aircraft Indonesia mempunyai total keseluruhan populasi pegawai berjumlah 200 orang yang terbagi menjadi 3 departemen, yaitu 1 departemen
Mechanical Engineering, jumlahnya 90 orang. 2 Departemen Electrical Engineering, jumlahnya 70 orang. Dan yang ketiga Departemen Avionics Engineering, jumlahnya 40 orang. Misalnya Anda ingin meneliti variabel kinerja, khususnya di Departemen Mechanical Engineering saja yang pegawainya hanya berjumlah 90 orang, maka sebaiknya sampel diambil semua untuk diteliti agar lebih mudah. Penelitian populasi. Jika Anda melakukan jenis penelitian populasi, maka seluruh pegawai atau PT Green Money Aircraft Indonesia yang berjumlah 200 orang digunakan sebagai responden dalam penelitian Anda. Penelitian sampel. Sedangkan jika Anda melakukan penelitian menggunakan sampel, maka sampel PT Green Money Aircraft Indonesia, misalnya Departemen Mechanical Engineering, yang berjumlah 90 orang saja yang digunakan sebagai responden dalam penelitian Anda. Setelah apa yang saya paparkan di atas tentang penarikan jumlah sampel, maka cara untuk menentukan jumlah sampel dalam penelitian kualitatif dapat diperoleh melalui 4 cara, yaitu 1. Melalui perhitungan rumus Shoflin, 2. Melalui tabel Ishak dan Michael, 3. Melalui tabel Kreitz dan Morgan, 4. Melalui tabel Young berdasarkan persentase. Namun, ada beberapa pertimbangan dalam menentukan besarnya sampel, yaitu 1. Bila populasi heterogen, maka semakin besar sampel yang diperlukan. Yang kedua, bila populasi homogen, maka dapat menggunakan sampel yang lebih kecil. Dari keempat cara tersebut, bisa Anda menggunakan untuk melakukan penarikan jumlah sampel dari populasi yang ada. Formula atau cara mana yang lebih tepat untuk pengambilan sampel bisa disesuaikan dengan tingkat kebutuhan penelitian Anda dan jumlah populasi yang terindikasi. Setiap formula atau cara yang baik, rumus Shoflin, tabel Ishak dan Michael, tabel Kreitz dan Morgan, serta tabel Young, mempunyai perbedaan statistik yang berbeda-beda. Akan tetapi keempat formula atau cara tersebut dapat digunakan untuk penarikan sampel di dalam dunia kerja penelitian. Baik, sekian yang dapat saya paparkan atau jelaskan tentang cara menentukan ukuran sampel atau responden dalam penelitian kuantitatif. Jika ada kesalahan kata-kata atau penjelasan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.